Gak ada grup yang serandom ini, lebih sering ganti genre daripada rilis album. Semua berawal dari tahun 1988, will.i.am, seorang rapper jalanan dari Compton, dan Apple D. Ep, seorang imigran dari Filipina. Mereka nih anggota Ed Band Clan, grup rapper jalanan yang bisa dibilang lumayan unik. Kenapa unik? Karena zaman tersebut itu banyak rapper grup itu memilih sebagai gangster rap, tapi mereka ini enggak. Justru grup mereka ini lebih spiritual, lebih positif, dan lebih sadar isu-isu sosial. Keunikan mereka ini sampai tercium oleh rapper legendaris Eazy-E. Eazy-E ini suka banget sama keunikan mereka, ditambah juga kontras banget sama grupnya Eazy-E, NWA. Jadi Eazy-E ini melihat potensi komersial dan keberagaman dalam mereka. Dan akhirnya Ed Band Clan menandatangani kontrak pertama mereka di dunia profesional di label Eazy-E, yaitu Ruthless Records di awal 90-an. Mereka ini udah siap banget rilis album pertama, tapi sayang banget album pertama mereka tuh harus batal rilis gara-gara wafatnya Eazy-E. Dan project mereka itu dibatalkan, yang dimana hal tersebut juga yang membuat akhirnya mereka ini keluar dari label tersebut. Tapi Apple D. Ep dan will.i.am ini nggak nyerah gitu aja. Mereka rebranding jadi grup yang bisa dibilang kita kenal sampai sekarang dengan nama The Black Eyed Peas tahun 1995. Dan mereka ngajak member baru kayak Tabu dan Kim Hill, yang dimana dengan masuknya mereka nih, musiknya The Black Eyed Peas ini jauh lebih hip hop dan lebih soulful. Tapi sayangnya label mereka nih mulai maksa supaya lebih pop dan lebih seksual, yang dimana nih membuat Kim Hill ini akhirnya cabut karena nggak mau dipaksa kayak gitu. Mau nggak mau Black Eyed Peas cari vokalis baru, dan setelah cari beberapa nama, terpilihlah Fergie yang awalnya cuma diundang buat nyanyi satu lagu tapi malah resmi jadi member tetap. Kehadiran Fergie ini justru bikin Black Eyed Peas ini meledak banget. Apalagi di album tersebut sukses dengan lagu Where's the Love, lagu yang nyentuh banget pasca tragedi 9/11. Peas ini makin naik lewat album mereka Monkey Business and The End yang lahirin hits kayak Boom Boom Pow sama I Got a Feeling. Dan yang kerennya lagi di Black Eyed Peas ini mereka ini nggak takut bereksperimen. will.i.am ini sampai bilang mereka ini selalu dengerin reaksi penonton buat bikin musik yang relate. Jadi dari mulai hip hop, R&B sampai ke EDM mereka coba semua. Bahkan di albumnya The Beginning mereka nih pakai autotune sebagai bagian dari sound signature-nya mereka. 2011, Black Eyed Peas ini putuskan untuk hiatus. Banyak yang kira bubar padahal mereka ini cuma break aja. Ditambah juga pada saat itu beberapa member mengalami masa-masa sulit, seperti Fergie yang sempat berjuang lawan kecanduan, lalu juga Tabu yang pada saat itu sempat didiagnos cancer. Dan untungnya tahun 2014, Tabu ini berhasil pulih total ya. Dan di saat itu juga mereka memutuskan untuk regroup kembali. Tapi sayangnya Fergie ini tidak kembali ke Black Eyed Peas. Dia milih untuk fokus ke keluarga dan bisnis pribadinya, dan bisa dibilang dia keluar secara baik-baik lah. Setelah hiatus, Black Eyed Peas ini comeback dengan album barunya Master of the Sun yang bisa dibilang balik lagi ke rootsnya mereka, yaitu hip hop dan lebih mengedepankan isu-isu sosial. Tapi sayang banget album ini jadi kurang hits ya. Dan akhirnya mereka coba lagi genre baru lagi, yaitu Latin pop di next album, yaitu Translation, yang bisa dibilang banyak sentuhan Latin yang lumayan sukses. Ya bisa dibilang kalau ada penghargaan buat grup paling fleksibel di industri musik ya Black Eyed Peas ini bakal menang telak ya. Yang intinya Black Eyed Peas itu grup yang paling berani banget untuk evolusi. Dari underground hip hop, terus ke pop global, lanjut lagi ke elektronik, berubah lagi ke Latin. Mungkin gak semua orang itu suka arah musik mereka sekarang, tapi satu hal yang pasti keberanian mereka itu untuk adaptasi adalah alasan kenapa Black Eyed Peas itu akan terus dikenang selamanya. Bukan cuma sebagai grup hits, tapi sebagai legenda yang tahu cara bertahan di tengah dunia musik yang selalu berubah.